Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning. Pada pagi hari ini kembali kita bersama-sama ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari bersama-sama kita akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Terpujilah namamu ya Tuhan untuk berkat anugerah, kekuatan, kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kembali kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus Engkau yang menolong kami, agar kami memahami setiap kebenaran firman-Mu dan kami melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning yang berbahagia, pengajaran Tuhan Yesus tentang jalan yang benar yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-13 dan 14 telah menjadi lagu sekolah minggu yang populer dengan judul Ada Dua Jalan. Mungkin kita masih ingat dengan lagu sekolah minggu ini. Kata-kata dalam pujian ada dua jalan adalah di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tetapi yang sempit Tuhan berkati. Cari Yesus yang penuh cinta selamanya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Tuhan Yesus menggunakan istilah pintu yang sesak, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan masuklah melalui pintu atau jalan yang sempit. Pintu menuju kepada kehidupan yang kekal yang dikontraskan dengan jalan yang lebar yang menuju pada kebinasaan. Pengajaran Tuhan Yesus yang mengatakan tentang jalan yang sempit ini bukan berarti bahwa sulit untuk menjadi seorang Kristen atau berat untuk menjadi seorang Kristen. Namun maksudnya adalah bahwa hanya ada satu jalan yang menuju kehidupan kekal bersama Tuhan, dan bahwa hanya ada sedikit orang yang memutuskan untuk melewati jalan sempit ini. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Dan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-14 dikatakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Mengapa hanya sedikit orang? Karena ada ketidaknyamanan di jalan yang sempit ini. Seseorang yang mengikut Yesus harus bersedia menyangkal diri dan memikul salib. Di jalan sempit tidak banyak pemandangan yang indah dan menyenangkan mata kita. Di jalan yang sempit ini kita juga dituntut kesabaran yang panjang dan tidak cepat putus asa untuk menelusuri jalan ini. Pada zaman Alkitab, banyak orang membangun rumah atau bangunan saling berdekatan
dan hanya dipisahkan dengan jarak sekitar 4-5 meter saja, sehingga tempat yang hanya sekitar 4-5 meter ini sepanjang rumah atau bangunan yang berderet-deret itu disebut jalan sempit. Percaya kepada Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga, karena Tuhan Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita dan menjadikan kita benar di hadapan Tuhan. Kita harus tekun dan sabar menjalani jalan yang sempit ini, karena melalui jalan ini kita akan dihantar menuju kepada kehidupan kekal atau jalan menuju surga. Berbeda dengan jalan sempit, jalan yang lebar seperti dinyatakan dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Di jalan yang lebar orang dapat bebas berbuat semaunya sendiri. Mata mereka dipuaskan menurut keinginan hati. Orang juga dapat melangkah kemana saja dia mau. Orang juga jadi kurang peduli karena tempat yang luas. Tidak mudah untuk berelasi satu dengan yang lain. Jalan yang lebar menggambarkan kebebasan, namun ujung-ujungnya menuju kepada kebinasaan. Hidup menurut jalan yang sempit sepertinya tidak populer, kurang nyaman, ada harga yang harus dibayar, dan seringkali kita melewati kesulitan dan penderitaan. Namun inilah cara yang benar dan tepat, jalan yang benar, dan memang hanya ada satu jalan yang benar, yaitu jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus, jalan menuju surga. Ketika datang pilihan dalam kehidupan kita, mana yang akan kita pilih? Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini untuk nasihat melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau terus memberikan kepada kami kekuatan, pertolongan, ketika kami menjalani jalan yang sempit, jalan yang penuh dengan kesulitan, penderitaan bahkan. Tetapi kami bersyukur Tuhan untuk pengajaran melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Di jalan yang sempit ini Tuhan, inilah jalan yang benar yang menuntun kami pada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami. Demikian juga untuk seluruh kegiatan kami pada hari ini. Apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau berkati, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera, kekuatan yang berasal dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.